Sebenarnya Coach Shin ini nggak mau kalau timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan di kuarter final. Dan jika boleh memilih, Coach Shin lebih ingin timnas Indonesia bertemu dengan Jepang dibandingkan Korea. Kenapa ya? Apakah timnas Korea bagi Coach Shin Tae-yong agak terlalu sulit bagi timnas Indonesia? Atau nasionalisme dirinya yang agak sedikit terganggu? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, ternyata takdir berkata lain, walaupun Coach Shin Tae-yong lebih ingin timnas Indonesia bertemu dengan Jepang dibandingkan Korea, tapi nyatanya timnas Indonesia harus bertemu dengan Korea di kuarter final Piala Asia U23 ini. Sebelum saya bahas tentang Indonesia melawan Korea nantinya dan bagaimana kekuatan Korea dan harus seperti apa Indonesia, mungkin saya ingin bahas dulu tentang pernyataan saya tadi di awal. Jadi sebelum laga melawan Yordania, Coach Shin Tae-yong sempat diwawancara gitu. Nyatanya Coach Shin Tae-yong jika boleh memilih, apakah lebih baik melawan Jepang atau melawan Korea Selatan timnas Indonesia di kuarter final. Waktu itu Indonesia belum dinyatakan lolos ya, karena harus melawan Yordania. Tapi yang pertama, Coach Shin Tae-yong waktu itu udah sangat yakin kalau timnas Indonesia akan lolos ke kuarter final dan akan mengalahkan Yordania. Tapi jika seandainya boleh memilih, kata Coach Shin Tae-yong, timnas Indonesia lebih baik bertemu dengan Jepang. Ini lebih ideal, kata Coach Shin Tae-yong. Kita nggak tahu alasan pastinya seperti apa. Tapi jika seandainya kita boleh menyimpulkan, mungkin lebih ideal kenapa bertemu Jepang, karena untuk saat ini, jika dilihat dari pertandingan Korea dan Jepang, begitupun dari pertandingan Korea dengan negara lain dan Jepang dengan negara lain, kita harus akui memang Jepang agak sedikit di bawah Korea untuk timnas U23 ini ya, di bawah Korea. Jadi Korea memang harus kita akui kualitasnya bagus sekali teman-teman. Ini lagi edan-edannya banget gitu permainan Korea, sementara Jepang memang tidak sebagus Korea. Bukan hanya karena Jepang kalah oleh Korea ya di laga penentu pencarian runner up dan juara grup kemarin semalam, tapi memang karena dari secara umum pertandingan, jika dilihat sekali lagi ya teman-teman, karena saya juga mengikuti pertandingan Jepang dan juga Korea, jika dilihat dari secara permainan, secara gameplay, Korea memang lebih baik dibandingkan Jepang. Nah, mungkin itulah yang menjadikan Coach Shin Tae-yong lebih sedikit memilih Jepang dibandingkan Korea. Walaupun saya yakin Coach Shin Tae-yong bukan takut dan bukan nggak ingin. Tapi jika ingin dilihat dari menakar sebuah kekuatan gitu, walaupun kita harus akui kita juga udah sangat-sangat berkembang timnas U23 ini. Tapi saya yakin Coach Shin Tae-yong juga akan memilih lawan jika diperbolehkan ya. Coach Shin Tae-yong akan lebih memilih lawan yang memang lebih ideal bagi timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa melaju ke fase berikutnya, ke 4 besar. Apalagi kan target Coach Shin Tae-yong ini secara pribadinya ingin membawa timnas Indonesia masuk 4 besar agar bisa lolos ke Olimpiade. Nah, jika dilihat mungkin lebih idealnya untuk saat ini timnas Indonesia lawan Jepang dulu aja deh. Apalagi waktu itu mungkin Coach Shin Tae-yong pun belum lihat anak asuhnya bermain seperti apa saat melawan Yordania. Tapi mungkin ketika sudah melihat permainan timnas Indonesia melawan Yordania, Coach Shin Tae-yong pun jika seandainya, sekali lagi ya, jika seandainya pertimbangannya adalah tadi bahwa lebih ideal untuk sementara ini melawan Jepang, saya yakin pikiran Coach Shin Tae-yong pun akan berubah. Kalau melawan Korea atau melawan siapapun, kita akan siap dan memang saya yakin timnas Indonesia akan sangat siap. Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia melawan Korea nih teman-teman. Udah diputuskan ya bahwa semalam pertandingan seperti yang tadi saya sebutkan, kalau Jepang melawan Korea itu memang udah dipastikan lolos kedua-duanya, hanya mungkin mereka sedang memperebutkan siapa juara grup dan siapa runner up. Dan ternyata juara grupnya Korea dan runner up-nya Jepang. Yang otomatis Jepang bertemu dengan Qatar sebagai juara grup di grupnya Indonesia. Dan Korea akan bertemu Indonesia sebagai runner up-nya grup yang ada di Indonesia gitu. Di negara Indonesia bersama dengan Yordania, Qatar dan juga Australia. Nah, Korea ini, teman-teman, saya mengikuti pertandingannya di Piala Asia, dan saya juga mengikuti pertandingan Jepang, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jika dilihat dari secara permainan dan kualitas kerapihan bermain, gameplay, kerjasama, kreativitas, Korea lebih baik. Walaupun, sekali lagi, ini adalah sepak bola. Tidak berarti mereka yang bermain lebih bagus bisa menang, apalagi di era sepak bola modern. Tapi sekali lagi, jika secara statistik, kasat mata saya melihat Korea lebih baik dibandingkan Jepang.
Nah, ini jelas akan menjadi sebuah tantangan bagi timnas Indonesia. Apalagi kita kehilangan satu pemain yang benar-benar mobile di timnas Indonesia, yang benar-benar kunci di timnas Indonesia, yaitu Nathan. Di mana Nathan ini harus kembali ke klubnya, ke Liga Belanda, karena ada pertandingan big match klub mereka sama VSP ya, kalau saya nggak salah, VSP Eindhoven di sana. Dan juga memang kesepakatan awalnya, kalau klubnya Nathan ini hanya ngasih izin untuk Nathan membela timnas itu hanya 1 minggu, atau sampai grup ini beres gitu. Jadi Nathan akan bermain tanggal 25, dan kita akan bermain tanggal 26. Itu pun dini hari ya, bukan dini hari, malam hari lah gitu, karena jam 00.30 kalau waktu Indonesia. Ini jelas akan, jika seandainya Nathan bergabung pun dia akan kelelahan gitu. Akan sama seperti Justin kemarin, tapi mudah-mudahan aja Nathan dan PSSI berhasil melobi klubnya Nathan agar bisa kembali mengizinkan Nathan untuk bertanding seenggaknya mungkin melawan Jepang ini, karena melawan Korea ini, karena kita memang sangat membutuhkan Nathan. Karena Nathan bagi saya ditemukan oleh Coach Shin Tae-yong untuk bermain di lini tengah itu ya sekarang di Piala Asia, dan saya juga nggak nyangka banget kalau Nathan akan bermain sehebat ini, sama bagusnya seperti Nathan bermain di back kiri. Ini luar biasa banget. Ini jelas sebuah kerugian, walaupun mungkin kita memiliki pengganti Nathan yang setara, yang saya yakin Justin Hubner yang akan dinaikkan ke depan sebagai gelandang, dan Komang kembali starter di back kiri. Saya yakin akan seperti itu jika seandainya Nathan nggak ada. Nah, kembali ke Korea, ini sebuah hal yang banyak mungkinnya pertanyaan juga dari kita para pendukung timnas Indonesia. Kalau melawan Korea ini sepertinya psikologis Coach Shin Tae-yong akan sedikit terganggu. Kenapa? Karena dia harus melawan dan harus memulangkan secara paksa negara asalnya, yaitu Korea. Begitupun staf pelatih yang lain, termasuk Pace Yoo Jae-hoon juga gitu kan. Saya ngefans banget ke Pace Yoo Jae-hoon dari dulu, dari zaman Persipura, dari zaman saya bocil teman-teman. Nah, banyak banget pertanyaan gitu, kalau Coach Shin Tae-yong akan habis-habisan enggak ya ngelawan negaranya sendiri. Bagi saya itu adalah pertanyaan yang sedikit konyol, karena saya yakin Coach Shin Tae-yong akan sangat profesionalitas, apalagi Coach Pace Yoo Jae-hoon juga kan udah menyatakan di Story Instagramnya kalau kita akan 100% habis-habisan untuk bisa mengalahkan Korea Selatan. Ini hal yang tidak akan kita lakukan lagi. Dan sekarang bagaimana timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea? Tinggal itu saja gitu. Kalau seandainya timnas Indonesia bisa bermain minimal seperti saat melawan Yordania, bukan tidak mungkin bagi saya Korea Selatan bisa dikalahkan oleh kita. Karena ini bukanlah Korea Selatan senior, ini adalah Korea Selatan U23, walaupun kita juga tidak boleh meremehkan. Walaupun juga sekali lagi kita pincang di lini tengah, bukan berarti kita seperti seolah-olah benar-benar sakit kehilangan Nathan. Tapi kita harus akui kalau Nathan ini benar-benar menjadi pemain kunci atas lolosnya timnas Indonesia sekarang. Di mana-mana ada Nathan. Ketika Nathan bermain, bagaimana kualitas Eropanya, sentuhannya, kerja kerasnya, bagaimana dia mengatur ritme, bagaimana dia harus bertahan dan mengatur serangan di lini tengah, ini luar biasa banget itu. Mudah-mudahan aja lah timnas Indonesia bisa mengatasi Korea Selatan. Dan soal nasionalismenya Coach Shin Tae-yong, saya yakin dia akan profesional, dan mudah-mudahan timnas Indonesia bermain benar-benar dengan penuh konsentrasi, dengan lebih baik siapapun pemainnya nanti. Kita harus akui Korea bukanlah lawan yang mudah, tapi bukan tidak mungkin kita bisa mengalahkan Korea di kuarter final Piala Asia ini. Assalamualaikum.